Nah, ketemu teman-teman dari Susupers dari tim Bali nih Bapak Ibu. Kami datang ada berlima sama tadi Mas Denny nyusul. Beliau ada nama Pak Win, ada sama Pak Anan, dan ada lagi pimpinan kita juga tadi Pak Ratra, sama nanti ada bisa country director kita di Indonesia yang pertama kali membawa Susupers. Nanti bisa kita undang di Jogja selama komunitas di Jogja ini oke. Mungkin itu Bapak Ibu. Baik, ini kalau kami melakukan sesuatu sambil olahraga dikit-dikit boleh dong? Kita berdiri boleh? Pak nyuwun sewu, ngadeg berdiri. Apa ya? Jumeneng nggih. Menengan. Monggo berdiri sama saya Pak. Kita hiburan sedikit sama saya. Olahraga sedikit. Kalau ini selain nanti jalan kaki dapat duit, jalan kaki dapat sehat, di sini juga kita punya sesuatu yang bisa kita yel-yelkan. Boleh ya, minta waktunya ya. Nanti kalau saya bilang Susupers, lupa saya Pak, benar. Apa itu tadi? Susupers saja. Peres. Apa Pak Win? Kemarin saya lupa saya waktu di Peres Surabaya itu. Susupers. Kita mulai. Susupers sehat, kuat, sejahtera. Susupers sehat, kuat, sejahtera. Susupers Jogja istimewa. Oke, thank you Pak. Baik, silakan duduk kembali ini dari Ungaran ya datang ke sini ya. Oke, ya. Terima kasih buat teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang sudah hadir menyempatkan waktunya pada hari Minggu yang harusnya weekend ya, liburan Bapak Ibu, tetapi tetap mendapatkan suatu informasi. Nah, inilah suatu peluang. Oke, sebelum saya akan jelaskan apa sih Susupers. Nah, dari mana sih perusahaan ini, kita akan bedah sama-sama buat Bapak Ibu semua. Oke, perkenalkan nama saya Win dari Bali, asli Bali, putra Bali seperti itu, untuk datang ke Jogja. Ini Jogja pertama kali. Jadi pertama kali Susupers kami kenalkan terhadap Bapak Ibu semua di sini. Ya, jadi ini pertama kali. Kami akan melakukan roadshow dari perjalanan Bali ini sampai ke Jakarta untuk menginformasikan tentang Susupers. Sip, kita lanjut ya. Oke, Bapak Ibu siap untuk mendengarkan informasi yang luar biasa ini dari Susupers? Siap? Semangat ya. Oke, kita sama-sama belajar. Izinkan saya menyampaikan informasi ini buat Bapak Ibu semua. Oke, welcome to Susupers. Di sini adalah Susupers ini lebih dari sekedar game. Dimana game yang kita kenal sebelumnya itu adalah game to fun saja, benar ya? Artinya bermain game untuk senang-senang saja. Namun sekarang sudah eranya mulai berkembang. Sekarang menjadi play to earn, dimana bermain game juga bisa mendapatkan penghasilan, seperti itu ya. Jadi ada banyak sekali nanti di dalamnya, kompleks sekali di dalamnya. Makanya seperti yang disampaikan oleh Pak Roy, bahwa benar-benar nanti edukasinya harus berkesinambungan, seperti itu ya. Oke, next Pak. Dimana Susupers ini project pertamanya adalah GameFi namanya Bu. Jadi game yang memang project pertama dari Susupers itu namanya Susuworld, itu GameFi. Dimana kita akan berbicara apa sih kelebihannya dari berjalan, apa sih yang manfaatnya kita berjalan kaki seperti itu. Jadi banyak sekali manfaat dari berjalan kaki. Nah, ini informasi ini kami dapatkan sesuai fakta yang ada di Google Bapak Ibu. Kami cari seperti itu, bahwa manfaat jalan kaki itu minimal 5.000 langkah sampai 10.000 langkah dalam satu hari kita berjalan seperti itu. Maka kesehatan akan bisa kita dapatkan. Nah, cuma bedanya kalau hanya berjalan kaki sebelumnya hanya mendapatkan kesehatan. Bedanya di sini melalui GameFi-nya dari Susupers, untuk proyek pertamanya itu bisa mendapatkan penghasilan. Nah, tergantung kembali lagi dengan Bapak Ibu, penghasilannya ini seperti apa yang bisa didapatkan. Sebentar saya akan sampaikan. Nah, ini manfaat berjalan kaki setiap hari untuk tubuh. Salah satunya mencegah penyakit jantung, terus menenangkan pikiran, perubahan positif pada otak, memperbaiki penglihatan, menambah volume paru-paru, menambah kekuatan otot, efek positif bagi pankreas, mencegah diabetes, banyak sekali. Oke, next. Terus adalah menurunkan resiko terkena stroke, menekan resiko serangan jantung, berat badan stabil, menurunkan berat badan, memperkuat sendi dan tulang, memperbaiki pencernaan, menghilangkan sakit punggung, dan mencegah osteoporosis. Banyak sekali sebenarnya manfaat
bila mana kita rutin melakukan jalan kaki. Yang terakhir sebenarnya bisa meminimalisasi resiko kematian sebenarnya. Ya, ada sebenarnya dari berjalan kaki. Ya, ada bedanya lari dengan berjalan kaki itu. Setelah saya baca, dari berjalan saja sebenarnya manfaatnya luar biasa. Seperti itu ya Pak ya. Oke, next. Lalu kita berbicara itu manfaat dari berjalan kaki. Saya kupas sedikit buat Bapak Ibu. Baru kita masuk ke proyek yang pertamanya Susuworks. Nah, inilah proyek pertama dari Susuworks yang sudah berhasil di Jepang Bapak Ibu. Jadi perusahaan Susuworks ini awalnya dari Jepang. Jadi 1 tahun berkembang di Jepang ini amat sangat diterima oleh masyarakat Jepang. Ya memang sih kultur di Jepang ini semua jalan kaki ya. Jadi bekerja kemanapun mereka jalan kaki. Jadi mudah untuk masuk. Tapi tidak ada salahnya kalau hal positif dari Jepang ini kita adopsi untuk bisa memberikan dampak dari kesehatan dan ada penghasilan yang luar biasa nanti bisa didapatkan. Lalu Susuworks melalui Susuworks tidak hanya memberikan kesempatan untuk menghasilkan uang dari bermain, tapi juga dari bergerak dan bersosialisasi. Ada 3 konsen yang bisa kita akan jalankan di Susuworks. Pertama, berjalan kaki sudah tentunya bisa akan mendapatkan kesehatan. Kedua, bersosialisasi secara langsung, artinya secara langsung dan tidak langsung melalui digital, karena di aplikasinya ada fitur chat langsung Pak. Jadi bisa berkomunikasi sama seperti WA. Artinya bisa chat, kirim foto seperti itu, namun video call belum. Karena ini baru tahap awal sudah dimasukkan fitur chat di dalam aplikasi tersebut. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa fitur-fitur yang ada di dalamnya. Lalu Susuworks adalah cara baru dalam memenuhi kebutuhan finansial Bapak Ibu. Ya, di mana dan juga bersosial. Terus ada Susuworks melalui GameFi adalah jembatan menuju metaverse dan juga setiap proyek yang akan dikembangkan oleh tim Susuworks. Jadi memang proyek berikutnya ini 2024 awalnya akan mulai dikerjakan metaverse-nya. Nah sekarang GameFi-nya sudah dikerjakan, lalu ada tahapan marketplace-nya sudah dikerjakan, di mana di situ ada wallet. Jadi secara digital Bapak Ibu sudah punya dompet digital di dalamnya, di dalam aplikasi tersebut. Lalu terus untuk naiknya avatar dan AI-nya, artificial intelligence, untuk kecerdasan buatannya sudah juga dikerjakan, sudah ada muncul di dalam aplikasinya. Tahapan-tahapan roadmap yang blueprint-nya sudah dikerjakan dari awal, semua direalisasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang disetujui oleh perusahaan seperti itu. Oke. Lalu mudah untuk memulai, mudah untuk memahami dan mudah untuk mengoperasikannya. Sama sih, simple seperti aplikasi-aplikasi yang lain. Seperti itu di awal karena belum tahu otomatis ya kurang memahami. Setelah sudah dijalankan seperti itu, ya fitur-fiturnya mudah nanti untuk dioperasikan. Oke, next. Lalu di sini apa sih kaitannya? Kita berbicara teknologi ya di zaman sekarang ini luar biasa mempengaruhi kita, betul ya Bapak ya. Jadi benar-benar ya, kayaknya kalau kita tidak bawa HP satu jam, bingung ya Pak ya, bingung banget ya. Oke, kalau meninggalkan, kalau saya sudah izin sama istri 6 bulan ditinggalkan, nggak masalah diizinkan, tapi kalau handphone saya 1 jam tidak dibawa, bingung banget gitu loh. Karena segala informasi ada di dalamnya. Oke, perubahan model komunikasi, betul. Dulu dari warnet seperti itu kan, sekarang sudah hilang warnet. Sudah berubah eranya sekarang. Terus ada game online-nya yang harus sewa datang ke tempat itu sudah mulai hilang. Semua ada di handphone seperti itu. Terus akses internet yang semakin mudah, dari yang sebelumnya rumit menjadi lebih mudah dimengerti. Ya mungkin zaman dulu saya mencari internet harus naik tembok Pak untuk nelponnya kan. Tapi sekarang di mana-mana sudah mulai mudah diakses internet tersebut. Lalu ada gadget, aplikasi, game platform dan lain-lainnya. Apalagi Apple sekarang sudah buat kacamatanya seperti itu yang lumayan harganya. Memang pengembangannya luar biasa. Seperti Facebook yang sudah harusnya brandingnya sudah mendunia seperti itu, sudah mulai akan dirubah menjadi Meta sekarang kan. Ya, jadi perubahan itu yang luar biasa di teknologi ya. Lalu next. Ya, ini sedikit gambaran perubahan teknologi dalam kehidupan manusia. Mungkin zaman dulu Nike mempromosikannya itu memang lewat media sosial, lewat televisi seperti itu. Nah, The Nike ini sekarang dia menggunakan metaverse Pak.
Jadi membeli lahan di dalamnya untuk dia bisa melakukan promosi, penjualan. Brand-brand besar tidak hanya Nike saja, Adidas, Louis Vuitton seperti itu, Chanel semua membeli, ada market di dalam metaverse untuk bisa melakukan jualan secara digital seperti itu. Total transaksinya untuk naik di melalui metaverse itu adalah 67.251 transaksi. Nah, total NFT revenue-nya seperti itu hampir 2 triliun, Pak. Revenue dari naik melalui penjualan melalui NFT-nya. Oke. Terus ada Lily Allen. Nah, ini unik sekali. Lily Allen pada saat itu tahun 2013 ditawarin pada saat itu bernyanyi, dibayar Bitcoin 200.000 pada saat itu. Namun si Lily Allen ini menolak, Pak. Bapak Ibu. Menolak pada saat itu dia, si Lily Allen. Dia tidak mau, kenapa? Karena merasa kecil dari bayaran yang dia dapatkan secara cash seperti itu. Makanya dia menolak Bitcoin tersebut. Dan pada akhirnya pada saat Bitcoin naik, dia di Twitternya, dia penyesalannya luar biasa. Bayangkan kalau 200.000 ini diterima pada saat itu, Bapak Ibu. Sekarang kekayaan dari Lily Allen ini adalah 60 miliar kurang lebih. Kalau diterima BTC pada saat itu pembayarannya waktu manggung pada 2013 itu, sekarang kekayaan Lily Allen sampai menyentuh di 84 triliun, Pak. Kalau mau diterima pada saat itu. Ya, oleh si Lily Allen. Oke, next. Nah, kira-kira itu gambaran sedikit dari Nike, dan banyak sekali sebenarnya brand-brand yang sudah mulai merambah metaverse seperti itu ya. Oke, kira-kira dari Bapak Ibu apa yang bisa Bapak Ibu ambil ini dari foto ini? Ada seorang nenek-nenek di sini yang dikelilingi oleh anak muda seperti itu. Apa ya? Jadi nenek-nenek ini mempresentasikan, Pak, aplikasi yang dia buat sendiri. Nah, nenek-nenek ini sebenarnya berpikir, kok tidak ada aplikasi yang ramah ya buat orang-orang yang sudah lanjut usia. Nah, ini nenek-nenek ini dari Jepang. Dia berpikir, semua gamenya ini kok yang muda-muda saja seperti itu. Nah, maka dari itulah dia mulai belajar coding, Bu, di usia 81. Nah, artinya kesempatan buat Bapak Ibu sebenarnya bukan masalah usia di dalam teknologi. Jadi kemauan kita untuk bisa mempelajari, mau belajar, mau bersama-sama untuk bisa mengetahui informasi teknologi ini yang terus berkembang di zaman sekarang ini. Nah, ini aplikasi bisa dicek di Google Play, aplikasi yang diciptakan oleh Masako Wakamiya. Ini nenek-nenek usia 81 tahun. Dia sendiri dari nol dia belajar. Dari belajar codingnya seperti apa sampai dia bisa mampu membuat 2 aplikasi untuk orang-orang yang lanjut usia, Pak. Nah, seperti itu ya, dimana komputer membawa saya ke dunia yang jauh lebih luas. Seperti itu teknologinya yang dikembangkan. Jadi Bapak Ibu semua punya kesempatan di sini. Jadi aplikasi yang digunakan amat sangat mudah sebenarnya. Kalau Bapak Ibu mau mempelajari, mau bersama-sama, kita akan terus mengembangkan Susupers ini ke depannya. Lalu siapa saja yang bisa menjalankan, Bapak Ibu? Jadi Susupers ini seperti itu tidak harus orang MLM saja. Jadi dari mahasiswa bisa menjalankan Susupers. Lalu dari pegawai, petani, pedagang, ibu rumah tangga, tukang cukur, tukang kebun, montir, dan lain sebagainya bisa mengerjakan Susupers ini, Bapak Ibu ya. Oke, terus next. Lalu ada, ini ada kucing, ada dog ya. Nah, seperti itu. Ini project baru 2 project yang sudah dikerjakan oleh Susupers. Project pertamanya itu susu melalui hewan peliharaannya adalah dog. Terus yang kedua sudah dikeluarkan namanya Zuzu Neko. Ini kucing. Nah, kucing ini dikeluarkan, kami pun dari Indonesia mengajukan. Mohon maaf ini karena negara mayoritas di Indonesia ini 85% kan Muslim. Maka dari itulah disetujui oleh perusahaan Susupers mengeluarkan Susu Neko, hewan peliharaan kucing. Dan nanti akan banyak ada hewan-hewan peliharaan yang nanti akan bisa dikerjakan. Makanya satu akun Bapak Ibu bisa ada kebun binatang di dalamnya seperti itu. Mau nanti ada kerbau seperti domba seperti itu bisa. Seperti itu ya, nanti punya karakter-karakter yang asli yang akan dimasukkan. Seperti hewan peliharaan dognya ini, karakter hewan peliharaan ini dimasukkan di aplikasi. Namun memang berupa digital Bapak Ibu ya. Bukan seperti gini aslinya yang kita pegang. Di handphone semua seperti itu karakternya dimasukkan. Ada kucing, terus Bapak Ibu bisa juga rubah
menjadi avatar Bapak Ibu semua. Silakan berkreasi avatarnya, mau pakai jas, mau pakai celana olahraga, mau rambutnya bergayakan apa, mau pakai kacamata, tidak pakai kacamata, bisa nanti di dalam aplikasi bisa dikreasikan seperti itu ya. Oke, next. Ini adalah marketplace-nya, Bu. Jadi di mana bisa Bapak Ibu bisa mendapatkan hewan peliharaannya. Di mana ada marketplace yang sudah disiapkan oleh Susupers. Seperti itu melakukan pembelian. Sama seperti membeli lewat marketplace yang lain-lain, seperti Shopee dan lain-lainnya. Jadi disiapkan marketplace untuk melakukan transaksinya, Bu. Jadi Bapak Ibu bisa membeli hewan peliharaannya di marketplace yang sudah disiapkan oleh Susupers. Ya, oke, next. Nah, selain kita berjalan kaki, Bapak Ibu bisa mendapatkan penghasilan. Ada beberapa mystery box atau harta karun pada saat kita berjalan kaki. Karena ini akan base-nya permainan nih, Bapak Ibu ya. Jadi pada saat kita berjalan kaki, berapa langkah seperti itu akan nanti menemukan mystery box. Saat ini mystery box-nya, di dalam mystery box itu hanya ada makanan untuk hewan peliharaan kita saja. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan bila mana user di Indonesia semakin berkembang, semakin banyak, bisa saja bekerja sama contohnya dengan Indomaret nih. Nah, seperti itu bisa dikasih nanti mystery box-nya, contohnya Indomie kayak gitu, dapatkan voucher, seperti itu bisa kita dapatkan. Namun kembali lagi berbicara terhadap user base yang ada di Indonesia. Nah, saat ini perusahaan menyiapkan mystery box-nya ini ada dua saja saat ini. Makanan hewan peliharaan kita sama zong kosong. Seperti itu pada saat kita berjalan kaki, ya. Jadi ada tiga fase dapatkan hewan mystery box-nya. Yang pertama itu kalau 90% itu area yang baru. Karena ini memakai sistem GPS, Bapak Ibu. Tidak bisa handphone kita didiamkan jalan seperti ini, kedetek dia diam. Nah, jadi kalau kita benar-benar handphone kita di bawah jalan, badan kita benar-benar jalan. Jadi GPS ini akan ngedetek berapa meter kita sudah berjalan, detiknya berapa, menitnya berapa. Nah, seperti itu, ya. Jadi mystery box nanti akan ada di dalamnya. Oke, next. Nah, ini contohnya. Ini akan aplikasi yang akan keluar mungkin 2 bulan ke depan. Ada upgrade aplikasinya. Akan ada terlihat map seperti ini. Nah, saat ini baru terlihat kecepatan dari berjalan kaki. Jamnya, berapa jam kita sudah, berapa menit kita berjalan kaki, lalu jaraknya sudah kelihatan. Nah, cuman ada warna merah sama hijau untuk ngedetek GPS kita, handphone kita jalan atau tidak. Tapi setelah upgrade-nya nanti ke depan seperti itu kan sama seperti fitur-fitur startup yang lain ya. Facebook dulu kan benar-benar kayak SMS kan kelihatannya di awal, tapi setelah sudah berjalan seiring waktu, ada upgrade seperti itu, fitur-fiturnya semakin canggih, semakin mudah, semakin enak kita bisa dilihat. Sama seperti ini, ya. Jadi aplikasi ini sudah ada di Play Store dan App Store. Ya, jadi sudah ada kedua-duanya. Jadi tidak hanya di Play Store saja. Bapak Ibu punya iPhone seperti itu bisa nanti download di App Store. Punya Android bisa di-download di Play Store, ya. Sedikit informasi buat Bapak Ibu, untuk masuk di App Store sangat sulit Bapak Ibu. Ya, aplikasi bisa masuk di App Store sangat sulit. Kenapa? Karena security-nya amat sangat susah. Banyak orang yang punya membuat aplikasi, uangnya banyak seperti itu, belum tentu bisa diterima oleh Apple. Seperti itu ya, belum tentu. Nah, kalau Android seperti itu lebih mudah Bapak Ibu. Makanya banyak yang menggunakan APK kan untuk melakukan penipuan. Contohnya kemarin APK yang ada SMS-nya itu WA, undangan pernikahan seperti itu, kita dengar beritanya sampai rugi 1,4 miliar, 500 hilang gitu. Karena masih mudah kan untuk bisa membuat. Tapi kalau Apple nggak bisa buat APK di Apple, Pak. Seperti itu. Beda dia security-nya. Lumayan canggih dia security-nya untuk Apple. Oke, next. Ya, kita berbicara kembali lagi ke Susuwok. Apa sih benefit yang Bapak Ibu bisa dapatkan? Makanya tadi disampaikan pertama kesehatan, terus bersosialisasi, terus ada penghasilan. Penghasilan apa sih yang Bapak Ibu dapatkan bila mana Bapak Ibu mau bersama-sama dengan Susupers seperti itu? Oke, walk to earn, di mana berjalan kaki kita bisa mendapatkan penghasilan. Oke, dapat poin di sini Bu. Poin namanya EZT poinnya. Itu poin digital namanya EZT. Oke, saya contohkan salah satu tempat bermain di mall, apa namanya Bapak Ibu? Time zone. Time zone ya, contohnya ya. Oke, kita membeli koinnya di time zone, lalu kita mainkan.
Nah pada saat dapat bonus, dapat kupon yang kecil-kecil itu kan ditukarkan kan, ada tempat penukarannya, dapat boneka kah, dapat pensil kah, sesuai dengan jumlah kupon yang kita punya. Nah di sini sama, contohnya seperti itu Bapak Ibu, dapat poin namanya SCT. Poin SCT inilah yang nanti akan ditukarkan menjadi uang Bapak Ibu, seperti itu ya. Oke, lalu mendapatkan hadiah 4% Bapak Ibu, 4%. Nah, namun 4% ini tentunya ada syarat, akumulasi 1 bulan Bapak Ibu, 4% ini. Ya, di mana tugas Bapak Ibu adalah berjalan kaki minimal 1 km per hari. Ya, jadi 4% ini didapatkan dari harga hewan peliharaan Bapak Ibu. Ya, saya contohkan harga hewan peliharaan Bapak Ibu 1 juta, contohnya seperti itu. Jadi 4%-nya itu didapatkan dari 1 juta tersebut diakumulasi selama 1 bulan. Jadi setiap hari Bapak Ibu jalan 1 km minimal. Dan ini bisa diakumulasikan juga dalam 24 jam. Contohnya, Ibu pagi hari jalan 200 meter, ya sudah disimpan di aplikasi. Lalu jalannya siangnya lagi 300 meter, oh sudah 500 meter. Lalu sorenya jalannya lagi 500 meter, berarti sudah 1 kilo. Jadi penuh gitu, akumulasi 4% itu Bapak Ibu bisa dapatkan. Oke, sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Jadi 4% itu 1 bulan ya, bukan setiap hari 4% itu. Ya, 1 bulan 4% itu diakumulasi. Jika Bapak Ibu jalannya cuma 15 kilo, yang akumulasi 1 kilo dalam 1 bulan, ya berarti kan 2% penghasilan Bapak Ibu. Ya, karena kan 15-nya Bapak Ibu tidak berjalan kaki. Ya, kalau Bapak Ibu full dalam 1 bulan berjalan minimal 1 kilo seperti itu, maka 4% itu Bapak Ibu bisa dapatkan. Nah, ini sudah ketentuan dari perusahaan. Namun di luar dari 4% ini ada Bapak Ibu. Nah, bila mana Bapak Ibu mengikuti event atau campaign dari perusahaan. Contohnya di Jepang nih, sekarang ada lagi kejuaraan. Setiap bulan membuat acara event-event. Kemarin saya diskusi pada saat Pak Heri sudah pulang sama Pak Bob nih. Kira-kira Pak Bob, kalau kita buat event di Jogja ini jalan kaki dengan 300 orang bisa nggak? Oke, siap, kita buatkan event seperti itu. Jadi bisa saja kita buat event-event seperti itu, jalan sehat gitu loh, komunitas. Apalagi kita bisa buat serempak di seluruh Indonesia, di 5 kota kayak gitu kan luar biasa sekali ya. Jadi sehatnya, karena olahraga yang paling murah apa Bapak Ibu? Jalan kaki, tanpa sepatu, tanpa sandal, mau pakai celana jeans, mau pakai celana pendek, bisa olahraganya, benar nggak Bapak Ibu? Oke, ya seperti yang saya sampaikan, ini program spesial Susu Walk yang sudah berjalan di Jepang. Sudah berjalan, eventnya di Jepang ini. Nah, di mana ada di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, namanya Katen. Ya, itu sudah berjalan 294 km. Ya, dalam 25 hari. Itu 25 jam. Ya, karena eventnya itu mulainya 1 jam. Mulainya di Jepang itu jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Ya, kalau mengikuti Jepang, kalau kita WIB di sini mulainya jam 3 pagi, Pak. Benar, karena perbedaan waktu kan. Nah, ini eventnya untuk Jepang. Untuk Indonesia, kalau usernya sudah makin besar, kita bisa kok buat event-event yang lain seperti itu. Dan event sama pun kita bisa buat ya. Oke, itu 294 km. Itu selama 25 hari atau 25 jam. Eventnya mulainya dari jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Apa saja, bila mana kita juara, menang dalam event tersebut, apa saja yang bisa Bapak Ibu dapatkan? Mendapatkan 4% sudah ketentuan dari awal. Lalu ada tambahan 2% pada saat Bapak Ibu mengikuti eventnya. Ya, 2%. Jadi Bapak Ibu sudah mendapatkan 6%. Menang tak menang, 6% ini Bapak Ibu bisa dapatkan bila mana Bapak Ibu mengikuti eventnya dari jam 5 pagi sampai jam 6 pagi, atau di WIB dari jam 3 pagi sampai jam 4 pagi. Ya, itu bedanya, selisih 2 jam. Seperti itu 6%. Bila mana Bapak Ibu menang seperti itu, ya, jadi menang Bapak Ibu menjadi juara seperti Katen tersebut, Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan 138%. Jadi totalnya 144% dari harga hewan peliharaan Bapak Ibu. Ya, kalau harga hewan peliharaannya itu 90 juta seperti itu, ya sudah dapatnya 144% dari 90 juta tersebut. Bila mana Bapak Ibu menang, kan kembali lagi namanya kejuaraan kan. Yang menang itu palingan 1, 2, dan 3. Nah, yang lainnya ribuan ikut
pesertanya. Seperti itu. Cuma dia akan mendapatkan 6% saja Bapak Ibu yang mengikuti kejuaraan tersebut. Oke, ini di Jepang ya, baru ada satu kejuaraan saja di Jepang. Nanti ke depan kejuaraannya juga bisa fashion show seperti itu ada. Bahkan hewan peliharaan kita bisa dikawinkan di sini. Nah, ini yang menarik sebenarnya kan. Sudah mulai gini. Memang karakter asli hewan peliharaan ini dimasukkan Bu di dalam aplikasi. Berat badannya meningkat, massa ototnya meningkat, harus dilatih juga duduk, panggil namanya seperti itu. Jadi karakter aslinya dimasukkan. Bahkan hewan peliharaan kita juga orang lain bisa ngajak jalan. Nah seperti itu, ada fitur-fiturnya. Fitur-fiturnya nanti di breeding seperti itu. Ya Pak Bo punya yang cewek, saya yang cowok punya seperti itu, dikawinkan, anaknya bisa dijual di marketplace seperti itu, bisa. Iya, dan memang itu sudah dipersiapkan di dalam aplikasinya. Lucu, unik lah. Artinya Bapak Ibu tidak berkesempatan punya hewan peliharaan secara asli dengan kesibukannya Bapak Ibu di kantor gitu loh. Nah, saya contohkan seperti saya ini amat sangat suka dengan burung Bu. Burung kicau seperti itu. Karena dihadapkan harus roadshow bolak-balik ya, saya kasihan nanti siapa yang ngasih makan di rumah, bisa saja mati kan seperti itu. Maka dari itulah ada sekarang alternatif hewan peliharaan digital seperti itu yang bisa Bapak Ibu ajak bermain. Oke, next. Ya, itu sedikit gambaran tentang Susupers. Untuk susu walknya, nanti habis ini kita bisa berdiskusi lebih panjang. Yang penting Bapak Ibu ada gambaran bahwa ini benar-benar game file-nya melalui teknologi. Kalau mungkin sedikit saya buka blockchain ya, ada dasarnya kan dari sana. Melalui sekarang game file-nya lagi berkembang di sini. Maka dari itulah masuk nanti ke universitas, kemanapun bisa kita akan sampaikan di sini. Karena ini basisnya game, supaya nanti Bapak Ibu bisa memahami, mudah untuk bisa masuk dan bisa bersama-sama mempelajari. Ya kalau nanti di awal sama seperti mata kuliah ya, baru kita semester 1 dikasih sama dosennya semester 6 seperti itu, bisa saja langsung saya berhenti kuliah di sana Pak. Benar tak? Tapi untuk saat ini ya kita belajar sama-sama seperti itu. Nanti setelah ini mau ngobrol lagi lebih dalam lagi tentang Susupers, monggo ya. Oke, jadi sedikit saya akan lanjutkan di mana profilnya. Tentunya kita tahu aplikasinya sudah Bapak Ibu dapatkan informasinya. Pasti pengen mengetahui di mana sih kantor pusatnya dari Susupers. Kan begitu, harus tahu kan. Ini kantor pusatnya ada di Singapura Bu, Bapak Ibu. Singapura, nama perusahaannya Susupers Pte Ltd. Tanggal pendiriannya adalah 11 Agustus 2022. Baru setahun lebih lah, sedikit seperti itu memulainya. Makanya memulainya ini dari Jepang Bapak Ibu ya. Baru satu negara saja 1 tahun seperti itu. Sekarang sudah ekspansi di 8 negara. Pertama adalah Jepang, kedua adalah Korea, ketiga Indonesia, lalu keempat ada Filipina, kelima ada Vietnam, lalu ada Bangladesh, terus ada Brasil dan Thailand. Dan akan nanti ekspansi ke negara-negara yang lain. Nah artinya di 8 negara tersebut sudah ada country directornya, sudah ada pemimpin perwakilannya dari Susupers Global. Kantornya juga sudah ada. Oke, ya. Jadi tujuannya adalah pengembang perangkat lunak dan aplikasi. Oke, next. Lalu kantor yang di Jepang seperti itu, silakan nanti dicek seperti itu. Nah, untuk kantor yang di Jepang, terus ada kantor untuk di Indonesia, perwakilan Indonesia adalah PT Susupers Metamesta Indonesia. Jadi ada di Jalan Jenderal Sudirman ya, Jakarta Pusat Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu pengen untuk pada saat nanti pas ke Jakarta seperti itu mampir ke kantor ya, dibuka dari hari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur kantornya. Nah, untuk perwakilan Indonesia ya Bapak Ibu. Oke, next. Di lain kantornya, profilnya Bapak Ibu sudah dapatkan. Siapa sih di belakang dari Susupers? Pimpinannya siapa sih? Seperti itu, namanya Ryoji Myuji. Ya, Bapak Ibu bisa cek, ada Instagramnya juga, Facebooknya juga. Seperti itu bisa dicek, di Google juga bisa cek. Artinya perusahaan ini amat sangat terbuka. Lalu ada YouTube-nya juga seperti itu. Jadi di YouTube revenue dari perusahaan dilaporkan, berapa sudah mengeluarkan bonus. Jadi benar-benar terbuka karena mengadopsi sistem DAO namanya. Ya, nanti kita bisa belajar sama-sama. DAO itu adalah Decentralized Autonomous Organization. Jadi yang memang benar-benar dari sana keterbukaan itu yang paling diutamakan dari sisi perusahaan. Nah, foundernya juga amat sangat terbuka, bisa dicek juga semua. Nah, di sini ada beberapa history perjalanan dari foundernya juga di Jepang.
Ya, beliau memang selain punya Susupers, beberapa perusahaan juga punya di Jepang. Ya, contohnya properti, ya, teknologi, bahkan punya perusahaan forex juga punya di Jepang seperti itu ya. Oke, next. Lalu selain foundernya, siapa sih pimpinan dari marketing untuk globalnya? Ini marketing globalnya, Chief International Sales Officer-nya namanya Tsuyoshi Tomioka. Jadi beliau orang MLM memang betul awal-awalnya. Orang MLM, dan MLM-nya di awal adalah sinergi, Pak. Dia top nomor 9 pendapatan MLM global yang digabungkan dari MW, dari yang lain-lain. Dia topnya nomor 9. Per bulan penghasilannya di sinergi itu adalah 350 US dollar. Dan itu memang sudah dipublikasikan, sudah keluar. Nah, beliau bergabung sekarang dengan Susupers, mengembangkan di luar Jepang juga seperti itu. Ekspansi ke 8 negara termasuk Indonesia ya. Jadi ini bisa dilihat penghasilan bulanan. Ya, sebelumnya ini 350. Beliau tinggalkan dan bergabung bersama-sama sekarang di Susupers. Ya, oke, next. Di belakang dari dua pimpinan yang hebat seperti itu ada juga, ini bisa dicek susupers.com. Orang-orang di belakangnya juga ada biografinya, semua terbuka. Jadi menyampaikan dari mana asalnya, kuliahnya di mana, sebelumnya pekerjaannya seperti apa, sampai di dalamnya di sini ada country director kita namanya Reza Antovani Reza Valepi, bisa cek juga di Google seperti apa historinya. Nah, beliau memang orang startup. Ya, jadi sebelumnya pernah bekerja di Goto juga, pernah bekerja di Alibaba, di Cina juga si Reza Antovani ini, dan sekarang menjadi country director untuk Susupers Indonesia. Namanya Reza Antovani. Dicek aja di Google, kelihatan hanya ada satu saja. Kalau kita ketik namanya Antovani Reza Valepi seperti itu, sudah muncul langsung historinya ya. Seperti itu. Oke, next. Ya, Susupers Project, di mana Susupers Project ini yang pertama adalah Susuwalk, yang seperti yang saya sampaikan, berjalan kaki minimal 1 km bisa mendapatkan penghasilan. Lalu ada websitenya Susupers, jadi segala informasi roadmap perjalanan yang akan mau dicapai apa di kemudian hari seperti itu, dan pencapaian yang sudah dikerjakan seperti itu semua dituangkan di susupers.com informasinya. Lalu ada marketplace-nya. Marketplace-nya di mana di sana nanti ke depan Bapak Ibu bisa melakukan jual beli avatarnya juga, NFT-nya di dalam. Nah, hewan peliharaannya seperti itu di marketplace-nya. Ya, di dalam marketplace itu ada sistem affiliate nanti Bapak Ibu. Ya, sistem affiliate-nya ada di dalamnya. Oke, next. Nah, setelah sudah memahami tentang aplikasi ini, tentunya ada harga barang yang harus dibeli untuk bisa menghasilkan. Ya, benar ya Bu ya. Ya, saya contohkan. Dulu saya senang main PS gitu loh. Seperti itu saya harus membeli PS-nya untuk saya bisa bermain. Bahkan bukan PS saja kan, TV-nya harus dibeli kan, tidak PlayStation-nya saja. Nah, begitu juga di sini. Supaya Bapak Ibu bisa bermain seperti itu di Susupers, Bapak Ibu ada 5 level hewan peliharaan yang bisa Bapak Ibu beli. Nah, dari sinilah nanti Bapak Ibu akan bisa mendapatkan penghasilan 4% itu dalam 1 bulan. Dari level yang Bapak Ibu beli. Dan ini hewan peliharaannya hanya sekali membeli, dan terus Bapak Ibu bila mana Bapak Ibu mau jalan terus menerus Bapak Ibu akan mendapatkan penghasilan tersebut sebesar 4% dalam 1 bulan. Ini saya contohkan level 01 $28 ini kurang lebih sekitar 450.000 rupiah. Ya. Oke, level 1 ini kurang lebih 4.500.000. Kalau level 2-nya ini kurang lebih sekitar 45 juta, atau level 3 ini kurang lebih 90 juta, atau yang terakhir level 4 itu kurang lebih 135 juta Bapak Ibu ya. Nah, dari sanalah penghasilan 4%-nya dihitung Bapak Ibu ya. Oke, sebentar nanti kita akan coret-coret sedikit penghasilannya. Nah, ini level-level adalah harga hewan peliharaan yang Bapak Ibu beli untuk mendapatkan penghasilan ya. Oke. Lalu ada paket berlangganan di sini. Ya, sudah mulai kita di dunia startup itu ya, seperti YouTube, seperti Bang Henry apa Bang? Kemarin Netflix ya, berlangganan. Kalau download ya bisa saja Netflixnya kan. Tapi kalau pengen nonton seperti itu ya, film-film yang full kita bisa ya harus berlangganan. Nah, begitu juga di sini. Nah, pasti akan ada lebihnya jika kita melakukan langganan di sini Bapak Ibu. Benar ya? Ya, lebihnya ada premium dan unlimited. Oke. Next, sebentar saya akan jelaskan apa saja berlangganannya. Yang penting ada informasinya. Terus sumber income-nya ini bedanya di Susupers Bapak Ibu ya.
Bedanya adalah di sini, Bapak Ibu di sini di Susupers ini akan Bapak Ibu dapatkan dengan hanya membeli saja di hewan peliharaannya di awal. Belum Bapak Ibu mengenalkan ke orang lain, namun Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan penghasilan. Tugasnya adalah jalan kaki minimal 1 kilo. Kalau nggak jalan ya nggak dapat apa-apa. Sama halnya seperti kita tidak bekerja seperti itu ya tidak ada penghasilan. Kalau bekerja ya tentunya pasti akan ada penghasilan, entah itu besar atau kecil penghasilan kita tergantung di mana kita bekerja. Kan begitu ya Bu ya? Oke, ya. Ini tugasnya 1 km, saya mengingatkan lagi minimal, terus akan mendapatkan poin ECT yang akan bisa dikonversi menjadi ETH. Nah, di dalam aplikasi, kenapa wallet itu disiapkan? Supaya Bapak Ibu bisa konversi. Ya, kalau sudah berubah menjadi ETH, terserah Bapak Ibu nanti akan dicairkan di exchanger yang ada di Indonesia dimanapun bisa. Seperti itu ya. Oke, next. Komisi penjualan langsung. Yang pertama, selain Bapak Ibu setelah membeli hewan peliharaannya, hewan peliharaan, 4% itu Bapak Ibu bisa dapatkan dalam 1 bulan. Bila mana Bapak Ibu belum mengenalkan ke orang lain, ya. Jadi bedanya kita di sini, saya contohkan seperti itu. Vape ini ya, Bapak Ibu ya. Ya, sama-sama ya. Vape ini, saya beli vape ini, saya hanya bisa menikmati. Benar nggak? Baru saya bisa menikmati. Seperti itu, saya belikan liquidnya, saya nikmati. Nah, untuk bisa saya mendapatkan penjualan langsung seperti itu, saya harus menjual ini vape ini supaya saya dapat komisi. Betul tidak, Bapak Ibu? Namun bedanya di sini, sebelum menjual hewan peliharaan ini, Bapak Ibu sudah mendapatkan penghasilan 4%. Hanya sendiri saja Bapak Ibu, ya, Ibu sendiri saja, belum mengenalkan siapa-siapa, 4% itu Bapak Ibu bisa dapatkan akumulasi dalam 1 bulan. Oke, bagaimana kalau hewan peliharaan ini dijual? Apa benefit yang Bapak Ibu bisa dapatkan? Yang pertama, Bapak Ibu bisa mendapatkan penjualan langsung sebesar 10% dari level yang dibeli oleh teman atau kerabat Bapak Ibu. Kalau level 4 dibeli seperti itu, kurang lebih 135 juta, ya berarti 10%-nya 13 jutaan lah, seperti itu. Kalau yang 90 berarti ya 9 juta, ya tergantung dari level yang akan dibeli. Nah, artinya pembelanjaan hewan peliharaan bukan hanya hewan peliharaan saja. Nanti timnya Bapak Ibu beli NFT-nya, avatarnya seperti itu, lalu ada baterainya. Baterai ini adalah makanan hewan peliharaannya. Bapak Ibu tetap akan mendapatkan 10% dari penjualan. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Ya, jadi pertama, berarti tugas Ibu untuk bisa dapat 10% apa, Bu? Menjual, betul. Berarti ya, pertama yang 4% tugasnya adalah jalan kaki, dapat 4%. Nah, yang pengen dapat penghasilan 10%, tugasnya adalah menjual. Ya. Oke. Next, yang lalu ada yang berikutnya yang kedua. Kedua ini sistemnya adalah afiliasi, di mana di sini sistemnya afiliasi binary, memakai sistem binary secara global. Mungkin saya tanya sekarang buat Bapak Ibu, pernah nggak ada Bapak Ibu punya jaringan secara global? Ya, artinya orang yang tidak kita ketahui di luar Indonesia pernah nggak? Saya belum pernah menjalankan. Pasti saya mainnya cuma di lokal saja di Indonesia network kita. Nah, di Susupers ini networknya global Bapak Ibu. Jadi yang afiliasi yang hitam-hitam ini dari perusahaan ini bisa diisi di orang Jepang nantinya. Karena dibuatnya memulainya dari Jepang. Muaranya satu dari Jepang akan menyebar ke seluruh dunia. Namun memakai sistem binary. Cuman binary-nya ini berbeda Bapak Ibu. Tidak ada yang namanya pairing gitu loh. Pairing kanan kiri tidak ada. Jadi binary ini untuk bisa menghitung omset, jaringan omset Bapak Ibu ini ke jalurnya Bapak Ibu ke bawahnya. Seperti itu ya. Oke, jadi jalur bawahnya Bapak Ibu, di mana tim afiliasi akan berkembang seperti struktur yang ada pada gambar di samping. Tim pemasaran Susupers akan mendukung penuh. Jadi ini networknya adalah global Bapak Ibu. Ya, jadi memang yang namanya binary kan dihitung dari kiri dan dari kanan. Nah, omset kiri inilah dan omset kanan ini yang nanti akan dihitung. Itu namanya tim afiliasi. Jadi ada orang yang memang kita tidak ketahui nanti di Jepang seperti itu akan ada di dalam tim afiliasi kita. Karena sistemnya binary mau tak mau kan pasti akan naruhnya ke bawah. Kalau sistemnya matahari kan gue jebar ya. Sebanyak-banyaknya kan beda seperti itu ya. Nah, di mana untuk bisa mendapatkan bonus dari tim afiliasi adalah
10% juga bonusnya. Namun ada formulanya Bapak Ibu. Formulanya adalah dihitung dari jalur kecil atau lemah Bapak Ibu. Contoh, jalur balik Pak, sebentar. Oke, balik. Nah, ini di sini ada contohnya omset 10 juta. Nah, di sini ada omset di penjualan yang lebih kecil ini, contohnya 5 juta. Yang dihitung adalah dari 5 jutanya untuk bonus kita. Ya, formulanya adalah balik 50 penjualan kaki lemah. Di sini contohnya 5 juta bonus kita dikali 50% dikali 10% Bapak Ibu. Ya, besarannya sekitar 250.000. Bonus yang Bapak Ibu bisa terima dihitung dari omset kaki lemah Bapak Ibu. Itulah sistem tim afiliasi, komisi tim afiliasi. Ini bonus yang nomor 3. Oke, pertama bonusnya adalah berjalan kaki dapat 4%. Kedua, penjualan langsung adalah 10%. Ketiga adalah tim afiliasi, ya, itu 10%. Ada formulanya adalah penjualan kaki, jalur lemah dikali 50% dikali 10%. Nah, di sini ada revenue Pak. Revenue dari Bapak Ibu akan ada tingkat-tingkatnya. Bila mana Bapak Ibu membeli hewan peliharaan yang 450.000 dan berlangganan $33, maksimal dalam 1 bulan Bapak Ibu akan mendapatkan bonus $1.500 maksimal. Kalau lebih, bonusnya dalam 1 bulan seperti itu seandainya 2.500-nya akan masuk ke perusahaan. Maka dari itulah Bapak Ibu bisa nanti bekerja sama membangun tim, ada tambahan lagi penjualan seperti itu yang menyebabkan peningkatan dari penghasilan Bapak Ibu. Ada 3.000 dan maksimal pendapatan untuk tim afiliasi satu akunnya itu setiap bulannya $25.000. Kurang lebih berapa ya? $25.000. 300 juta ya? Ada ya? Lebih ya Pak ya? Sekitar 400 jutaan ya? Jadi 400 jutaan satu akunnya Bapak Ibu itu maksimal bisa menghasilkan dari tim afiliasi dalam 1 bulan. Gitu, maksimal itu Pak. Seperti itu. Kalau punya 3 akun kan biasa kalau di network ya, berarti ya maksimalnya berarti 75.000 kalau 3 akunnya bisa menghasilkan maksimal dalam 1 bulan. Jadi satu akunnya itu maksimal 25.000 dalam 1 bulan dari tim afiliasi. Ini bonus yang ketiga. Ya, ini syaratnya apa? Syaratnya harus ada syarat Pak, berlangganan. Namun ya kembali lagi, pertama jalan kaki syaratnya 4%. Syarat yang kedua harus jualan untuk dapat 10%. Syarat yang ketiga harus berlangganan $33 untuk bisa nanti mencairkan bonus Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi itu untuk kekuatan perusahaan juga ya. Perusahaan kita sehat, kita juga bisa akan mendapatkan penghasilan. Oke, nanti berlangganan saya akan jelaskan. Lalu bonus yang keempat. Bonus yang keempat ini namanya My Team Affiliate atau tim afiliasi saya. Ya, jadi bedanya adalah tim afiliasi saya. Kalau tadi tim afiliasi, kalau ini My Team Afiliasi. My Team Afiliasi ini dihitung adalah dari mulai Bapak Ibu mengajak, contohnya saya contohkan dari Pak Henry, ya, itu Anda di sana, lalu mengenalkan kepada Pak Bob. Nah, Pak Bob adalah C1-nya Pak Henry, ya. Nah, lalu Pak Bob mengenalkan Ibu Wahyu, istrinya seperti itu. Bu Wahyu adalah C2-nya dari Pak Henry, ya. Dan begitu juga selanjutnya, Bu Wahyu mengajak Ibu, ya, maaf, dengan Ibu siapa? Ibu Nelly seperti itu. Berarti Ibu Nelly adalah C3-nya Pak Henry. Lalu Bu Nelly ngajak suami, ngajak suami adalah C4-nya Pak Henry. Ya, jadi sudah jelas ya jalurnya ya. Sponsornya kemana? Karena suami ibu yang mengajak, sponsornya adalah ke ibu penjualan langsungnya. Namun bapak adalah C4-nya Pak Henry. Nah, seperti itu ya. Jadi ini siklusnya seperti ini ya. Ini namanya My Team Affiliate. Jadi langsung afiliasi jalur kita. Kalau yang di tim afiliasi bisa saja ada spillover dari Jepang kan. Nah, kalau di sini My Team Affiliate adalah jalur langsung kita. Orang yang kita ajak pertama, afiliasi pertama kita. Oke, penghitungannya adalah seperti apa? Komisi tim afiliasi saya adalah di C1 komisinya 50%. Ini dihitung dari bonus ya. Kalau tim afiliasi dihitung dari omset, kalau ini dihitung dari bonus Bapak Ibu. Bonus C1 kita
bonus C2, C3 dan C4 seperti itu. Jika Pak Bob dibantu oleh Pak Henry, artinya mendapatkan bonus 1 juta karena Pak Bob adalah C1-nya, maka Pak Henry akan bisa mengakses 50%. Artinya kalau bonusnya Pak Bob 1 juta, 50%-nya berapa, Bu? 500.000 seperti itu ya. Ya, oke. Lalu Bu Wahyu bonusnya juga sama nih, 1 juta bonusnya Bu Wahyu. Berapa Pak Henry yang bisa akses? Yang bisa akses 250.000. Begitu juga selanjutnya Ibu punya bonus 1 juta dibantu oleh Pak Henry dan tim, Pak Henry bisa mengakses 15%, 150.000 rupiah. Begitu juga suami punya bonus 1 juta, Pak Henry bisa akses 10% atau 100.000. Jadi di total sekitar 1 juta rupiah. Kalau Pak Henry punya 50 orang yang sama seperti itu, berarti 1 jutanya dikali 50. Nah, itulah bonusnya Pak Henry setiap bulannya, 50 juta dari sini. Makanya tim afiliasi ini eman kalau kita tidak sebar. Kan begitu. Kita tidak pernah tahu nanti terbentuk C1, C2, C3 dan C4 di sana. Ya, seperti inilah penghasilan Pak Henry yang tadi saya sampaikan. Jadi yang bisa diakses seperti itu ya. Kuncinya adalah di C1. C1 ini. Jadi orang yang kita awal. Nah, ini adalah sistem 4 orang saja di sini. Sebentar saya akan berikan suatu simulasi. Hanya bekerja dengan 4 orang saja, dengan duplikasi sempurna. 4 orang ini mencari 4, 4-nya mencari 4, berikutnya seperti itu. Hanya 4 saja dalam jangka 6 bulan. Berapa bonus yang Bapak Ibu bisa hasilkan? Dengan simulasinya itu pembelian hewan peliharaan level 1. Ya, simulasi level 1 di sini. Bapak Ibu bisa akan lihat, sorry, pakai tangan kiri ini di bulan ke-6. Ini bonus, total bonus 55.000 US dollar Bapak Ibu bisa dapatkan. Kuncinya adalah jika Anda mereferensikan 4 orang dan 4 orang tersebut masing-masing mereferensikan 4 orang, dan begitu pula seterusnya, maka dalam waktu 6 bulan pendapatan Anda mencapai kurang lebih 55.000 US dollar. Nah, artinya yang di bulan pertama seperti itu Ibu dapatnya 112, 151, 751, 3.000 dolar, 15.000 dolar. Nah, ini semua ditambahkan. Ini lebih dari sekitar 60 atau 70.000 US dollar. Bila mana sempurna. Ini yang membeli hewan peliharaannya minimal level 1 Bapak Ibu. Seperti itu ya. Itu. Ini sudah di Jepang sudah ada yang mendapatkan. Kenapa rumus ini dikeluarkan? Karena memang sudah ada yang menghasilkan. Meskipun tidak terduplikasi sempurna, tetapi kan nambah dia networknya. Affiliate-nya bukan 4 seperti itu. Seperti itu mungkin 20 seperti itu yang bisa menyebabkan dia mendapatkan penghasilan. Tentunya kita kan tidak mungkin 4 orang saja yang kita kenalkan. Pasti pengen mengenalkan ke yang lain-lain juga. Tapi dengan 4 saja duplikasinya, Bapak Ibu bisa menghasilkan 55.000 US dollar. Ya, bila mana tidak terjadi, kemarin siapa bilang Pak Bob ya 50% seperti itu, ya sudah dibagi 2 saja penghasilannya. Kalau tidak terjadi duplikasi sempurna seperti itu kan, hanya 50% saja, berarti ya kurang lebih sekitar 30.000 US dollar kan, masih ada penghasilan selama 6 bulan. Bila mana Bapak Ibu pengen mengerjakan Susu Pos ini dengan serius. Dan tim Susu Pos Indonesia pasti akan membantu Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan penghasilan tersebut. Ya, mengadakan pertemuan contohnya seperti ini, mengadakan undangan, mengadakan edukasi, pembelajaran terhadap Bapak Ibu supaya Bapak Ibu makin memahami apa sih Susu Pos di dalamnya. Seperti itu. Pasti kita akan bantu untuk itu. Oke, next. Jadi cara mendapatkan penghasilan tentunya ya dari komisi penjualan ini Bapak Ibu tidak harus berlangganan. Jadi ini adalah komisi penjualan langsung. Bila mana ada yang membeli hewan peliharaan secara otomatis tidak ada syarat di sana dan itu bisa nanti akan dicairkan. Lalu ada komisi tim afiliasi. Nah, di sini mulai ada harus berlangganan Bapak Ibu. Berlangganan Bapak Ibu dan timnya Bapak Ibu. Hanya 2 orang saja untuk bisa mengakses penghasilan Bapak Ibu. Lalu di komisi tim afiliasi naik ya, yang berlangganan 99 dolar atau 1,5 juta. Karena di sini kan lumayan akan besar nanti bonus Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu terima jika tim afiliasi Bapak Ibu berjalan. Oke, ya. Ini cara mendapatkan penghasilan. Oke, next. Lalu cara memaksimalkan penghasilan. Seperti apa sih cara memaksimalkannya? Pertama, tentunya ya, untuk bisa dapat penghasilan Bapak Ibu harus beli hewan peliharaannya ya. Membeli hewan peliharaannya
atau membeli produknya seperti itu supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan penghasilan. Mengajak hewan peliharaan berjalan minimal 1 km, memberikan makan dan melatihnya. Lalu mengikuti event yang sedang berlangsung. Ya, kalau Bapak Ibu pengen ikuti event yang ada di Jepang, monggo. Silakan, cuman mulainya jam 3 pagi. Karena bedanya 2 jam dengan kita, seperti itu ya. Lalu berlangganan setiap bulan. Ya, jadi berlangganan setiap bulan, terus mereferensikan orang lain dan berlangganan, mereferensikan 4 orang untuk membeli hewan peliharaan dan berlangganan juga, memberikan edukasi dan menduplikasi yang sudah dilakukan. Artinya kita terus bantu dia seperti apa sih susu pers ini, edukasi gitu. Nah, minimal sekarang untuk masuknya biar tidak terlalu jauh, jalan kaki dapat penghasilan. Itu aja dah dulu. Caranya seperti apa? Ya yuk beli hewan peliharaannya dulu. Nah, baru nanti naik ke tahapan-tahapan berikutnya untuk edukasinya ya. Oke, sip. Itu aja Bapak Ibu presentasi dari saya tentang susu pers. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk kesempatannya untuk hadir juga pada sore hari ini. Ini singkat sebenarnya. Jadi di dalamnya sebenarnya kalau kita mau mengikuti presentasi dari Jepang seperti itu kompleks sekali. Itu kalau tidak salah 120 slide Bu. Kalau kita ngikutin, makanya kami sudah pecah-pecah dalam artian kami berikan informasi tentang susu pers, teknologinya seperti apa, lalu tentang marketing plan-nya seperti apa. Nah, untuk diskusi lebih lanjut lagi, mari kita sama-sama untuk berdiskusi seperti apa sih proyek susu pers ini, seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu. Selamat sore, sampai jumpa kembali seperti itu. Saya kembalikan ke Pak Roy. Terima kasih. Baik.